Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026, saya Rili, Gembala Sidang, akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Freedom from the Looking Glass. Bebas daripada cermin yang senantiasa memberi kita penilaian. Yang akan saya ambil nanti nas Alkitab kita, Galatia 1 ayat 10, 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8, dan 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Kau. Tuntun kami, singkapkan setiap rasa firman yang masih terselubung. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Puji Engkau, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita baca satu ayat terlebih dahulu, Galatia 1 ayat 10. Yang lainnya kita baca saat saya membahas nih. Oke, Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini pertanyaan yang setiap daripada kita harus jawab. Apakah kehadiranku untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Alkitab jelas kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia di dalam hal ini. Kita harus menempatkan boundaries. Saya akan mulai dengan sebuah pendahuluan terlebih dahulu yang berbicara tentang penjara cermin penilai ini. Ya, looking glass ini. Nah, jika Anda membawa Alkitab, yuk buka bersama saya kitab Galatia 1 ayat 10 yang barusan kita baca. Kita ulang lagi sebelum saya membahasnya. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Jadi bagaimana sekarang? Setelah membahas semuanya, sekarang bagaimana nih? Kan itu pertanyaannya. Adakah kata Rasul Paulus, cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kata Paulus, coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih masih tersisa dalam hatinya, mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bukan hamba Kristus. Kalau kita mencoba menyenangkan manusia, mau istilah halus apa kita pakai? Fawning, F-A-W-N, fawn, to fawn. Apa harus begitu? Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam sebuah topik yang menyentuh kehidupan kita masing-masing. Sejak kita bangun dan melihat ponsel kita saat kita tiba di tempat kerja, atau minggu pagi tiba di gereja, atau saat kita melangkah masuk ke dalam ruangan yang ramai, padat manusia. Kita sangat menyukai kata kebebasan. Freedom. Kita suka banget itu. Sebagai sebuah budaya, kita merayakan kemerdekaan ini, kebebasan ini, freedom ini, Freiheit bahasa Jermannya. Menyaksikannya dan memperjuangkannya. Kita nggak mau dikekang, kita tidak mau dikontrol, kita ingin bebas. Biasanya saat memikirkan kebebasan, kita teringat pada konsep-konsep besar dan bersifat umum. Kebebasan dari penindasan politik misalnya. Kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, kebebasan dari belenggu fisik, atau kebenaran rohani yang mulia tentang kebebasan dari hukum dosa dan maut. Kita dibebaskan. For that very reason, Christ came to set us free, kata Alkitab. Membebaskan kita dari hukuman dosa dan maut. Nah, kita bersyukur kepada Allah atas kebebasan sejati melalui Yesus Kristus tersebut. Inilah kebebasan sejati itu. Namun hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengarahkan lensa lebih dekat lagi supaya kita bisa zoom in. Ya, saya ingin beralih dari konsep kebebasan yang umum dan menyoroti sebuah belenggu modern yang sangat spesifik
dan amat melelahkan jiwa. Ini adalah sebuah penjara yang sunyi. Tidak ada jeruji besi, tidak ada dinding batu, dan tidak ada penjaga yang bersenjata. Namun jutaan orang Kristen terbangun di dalamnya setiap hari. Kita terpenjara. Badan kita mungkin sedang ada di gereja. Atau mata kita sedang melirik ayat Alkitab. Tapi kita tetap terpenjara di dalam keinginan kita sendiri tanpa mempedulikan Alkitab yang sedang kita baca tersebut. Absensi. Nah, itulah cermin penilai. Itu adalah jebakan perbandingan sosial yang melelahkan dan menghancurkan jiwa. Seringkali saya lihat di dalam dunia konseling hal yang seperti demikian. Renungkanlah pertama-tama perkataan Rasul Paulus di sini. Rasul Paulus maksudnya mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat krusial sebagai penyaring yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri saat ini, detik ini. Siapakah sebenarnya yang ingin kita senangkan? Pengakuan siapakah yang sebenarnya sedang kita kejar? Kita hidup di dunia yang telah menjadikan cermin tanda petik, yakni cermin opini publik. Saya ulang, cermin opini publik karya dunia ini. Itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi menjadikan Alkitab sebagai standar, tapi cermin opini publik kita jadikan sebagai standar kesuksesan, sebagai standar keberhasilan kita. Kita membandingkan itu dengan opini publik ini. Kita tidak lagi sekedar bercermin untuk memastikan rambut sudah tersisir rapi, pakaian rapi, atau muka bersih daripada kotoran. Kita bercermin pada cermin digital, media sosial. Cermin profesional berupa status karier kita. Dan cermin sosial dalam upaya mengimbangi kehidupan tetangga. Kita menatap cermin-cermin ini untuk menjawab pertanyaan terdalam di hati kita. Apakah aku sudah cukup baik? Apakah aku sukses? Apakah aku berharga? By design saya menampilkan di dalam IG maupun Facebook semua pengajaran-pengajaran yang bersifat Alkitab. Karena saya mengerti tentang cermin ini. Agar orang yang come across Instagram saya dapat melihat kebenaran firman itu untuk menjadi bahan pertimbangan cermin daripada cermin yang ditawarkan dunia. Dan begitu kita membiarkan cermin itu menjawab pertanyaan tersebut, cermin yang dirancang oleh manusia, oleh dunia ini, saat kita membiarkan sekali lagi cermin yang dirancang oleh dunia ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang jati diri kita, kita langsung terperosok ke dalam jebakan yang merebut sukacita, mematikan kedamaian, dan mencuri vitalitas rohani kita. Hari ini Allah ingin memecahkan cermin itu dan membebaskan kita sekalian sepenuhnya. Ya, kita pelajarin terlebih dahulu di sini tentang benteng modern ini. Kita akan melihat antara cuplikan momen terbaik dan rekaman mentah tentang siapa diri kita secara mentah. Apa adanya maksudnya. Nah, mari kita bahas bagaimana benteng ini beroperasi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keseharian kehidupan kita. Jebakan perbandingan sosial sudah ada sejak zaman Taman Eden. Lihat aja ular. Menawarkan apa itu kepada Eve, kepada Hawa. Namun era modern telah memberinya dorongan tenaga yang luar biasa dan berkecepatan tinggi. Kita membahas cermin itu tepat di dalam saku kita. Kita membawanya kemanapun kita berada dan membukanya anytime kita mau. Lampu merah pun kita scroll. Karena itu
Sekarang ada peraturan kalau buka telepon, pegang telepon, scrolling, sekalipun lampu merah akan didenda. Nah, setiap hari kita melakukan kesalahan logika yang besar dan tidak adil. Kita membandingkan rekaman mentah atau situasi di balik layar terhadap kehidupan kita sendiri dengan cuplikan momen terbaik orang lain yang sudah dipoles, baru ditampilkan. Coba pikirkan, Anda tahu segalanya tentang hidup Anda sendiri, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lakukan di tempat yang tertutup. Anda tahu ini, di dalam hati itu ada apa? Anda tahu juga ini. Anda tahu tentang pertengkaran yang terjadi di dalam mobil saat perjalanan menuju gereja. Tahu juga tentang hal itu. Anda tahu juga tentang tagihan yang sudah jatuh tempo di meja dapur, tergeletak. Anda juga tahu tentang rasa tidak percaya diri, kecemasan yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati, dan fakta bahwa Anda hanya mengikat rambut asal-asalan karena tidak punya tenaga lagi, terlalu kecewa dan sebagainya ini ke arah depresi, sehingga Anda tidak mempedulikan untuk mencuci rambut. Hygiene tidak terawat dengan baik, Anda juga tahu tentang hal itu. Itulah rekaman mentah hidup Anda. Itu sebenarnya Anda dalam kehidupan yang sebenarnya, bukan yang sudah dipoles, enggak. Namun kemudian saat Anda membuka aplikasi favorit atau melihat ke arah rumah tetangga, rumputnya kok lebih hijau. Apa yang Anda lihat dari orang lain? Anda melihat liburan tropis dengan filter matahari terbenam yang demikian sempurnanya. Anda melihat potret keluarga yang tersenyum dengan pakaian serasi dan rapi banget. Tanpa seorang pun yang menangis, semuanya enak dan bagus. Aku ingin seperti orang itu. Jika Anda berada di dalam sepatu orang itu pun segala penderitaan yang orang lain hadapin, Anda mungkin akan bersyukur terhadap apa yang sedang Anda jalani pada hari ini. Anda melihat pengumuman promosi jabatan, mobil baru, atau dapur yang bersih dan tertata rapi. Itulah cuplikan momen terbaik hidup mereka menurut versi layar ponsel yang Anda buka. Sebenarnya kan kita tidak tahu versus mentahnya itu seperti apa. Versi mentahnya itu seperti apa, kita nggak tahu. Ini yang ditampilkan. Banyak terjadi. Kalau di dalam dunia konseling kita akan melihat ketelanjangan ini semuanya. Antara yang ditampilkan di sana supaya kelihatan baik dan keadaan nyata sebenarnya dua hal yang berbeda. Ketika Anda membandingkan kenyataan hidup Anda yang berantakan dan cuplikan ponsel momen terbaik orang lain yang telah dikurasi, telah disortir, telah dipoles, telah disunting, ataupun diberi filter supaya tampil bagus, racun yang merusak pada detik itu mulai menggerogoti hati Anda. Orang itu enak ya. Dia disayangi, kehidupan rumah tangganya enak, dia dicintai orang tuanya, dia dicintai bosnya, dan sebagainya. Itu adalah campuran antara perasaan iri hati yang tidak Anda sebutkan jika ditanya akan Anda defend mati-matian, Anda sangkali. Perasaan tidak cukup baik itu campuran antara iri hati, ya, rasa iri ini, perasaan tidak cukup baik, not good enough, dan ketidakpuasan yang ada di dalam hati itu sendiri. Anda mulai berpikir, mengapa hidup mereka begitu mudah? Kayaknya tidak ada masalah. Sementara hidupku begini berat. Perhatikan itu, Anda pernah bertanya ini. Mengapa aku harus berusaha payah sementara mereka malah saat maju? Saya beberapa kali mencoba menjelaskan ini, yang saya jelaskan terhilang, yang ini diingat. Coba perhatikan ini. Tekanan untuk memenuhi standar semu, standar palsu itu
sungguh melelahkan. Hal itu menuntut Anda untuk terus-menerus tampil dalam tanda petik mengenakan topeng. Who is the man behind the mask? Siapa orang di balik masker itu? Di balik topeng tersebut. Tampil mengenakan topeng dan mencari pengakuan di Instagram itu atau di pelayanan dunia media sosial melalui likes. How many likes do you get? Apakah itu penting? Anda tertarik kepada komentar, kepada pujian, atau simbol status. Rasanya seperti berlari di atas treadmill, yang kecepatannya bukan berkurang tapi terus bertambah. Namun Anda tidak pernah bisa turun karena takut akan apa yang dipikirkan orang lain jika Anda berhenti. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini bukanlah kehidupan berkelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Bukan seperti ini. Ini adalah perbudakan demi mendapatkan pengakuan manusia. Ketika sukacita kita bergantung pada bagaimana kita membandingkan diri dengan orang di sebelah kita, sukacita itu akan selalu menjadi tawanan. Yang palsu, yang kita lihat. Mengapa? Karena kita berkaca dengan mempergunakan cermin antik yang sudah usang, penuh dengan bercak-bercak keruh bernoda, gelap bernoda, gelap dengan pemantulan yang terdistorsi. Saya pernah melihat kaca seperti itu, nggak enak melihat ke dalam kaca itu, kaca-kaca antik ini. Ya, saya akan memberikan penjelasan seperti ini. Saat Anda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memandang melalui cermin antik, di mana permukaan kacanya sudah jelas tampak usang, namun Anda tetap berdiri tepat di depannya untuk memandang diri Anda sendiri di dalam cermin ini. Apa yang Anda dapatkan? Coba bayangkan, apa yang Anda dapatkan? Pertama-tama, Anda akan menemukan dan tidak dapat menyangkali kenyataan yang ada bahwa permukaan kaca cermin antik itu tampak usang dan penuh jejak penuaan. Sudah tidak layak lagi dipakai untuk bercermin. Seiring berjalannya waktu, lapisan belakang cermin telah mengalami oksidasi. Saya pernah bongkar, lihat, mengalami oksidasi. Menemukan bercak-bercak keruh, noda gelap, serta pantulan yang sangat terdistorsi dan tidak sempurna. Hal ini menggambarkan dengan indah metafora utama dalam pembahasan firman Tuhan pagi hari ini. Apa itu? Cermin. Cermin perbandingan sosial di dunia ini pada dasarnya cacat, usang, dan terdistorsi. Jika kita berusaha menemukan nilai diri kita yang sesungguhnya dengan berkaca pada sesuatu yang begitu tidak sempurna dan dikaburkan oleh tolok ukur yang dangkal, kita hanya akan melihat gambaran diri yang terdistorsi. Kejelasan yang sejati baru akan kita peroleh saat kita berpaling dari cermin-cermin manusiawi yang usang ini dan menetap kebenaran firman Tuhan yang jernih dan tidak tertutup kabut. Alkitab jelas mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kita untuk menerangi, dan firman itu adalah cermin bagi hati kita untuk membuat pertobatan, dan pertobatan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Di Alkitab ada sosok yang terperangkap, ada sosok yang terperangkap untuk senantiasa berkaca dengan kaca ciptaan dunia ini. Siapa itu? Kita akan belajar tentang tragedi Raja Saul untuk memahami betapa merusaknya berapa merusaknya perangkap perbandingan ini. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh, cukup melihat ke dalam kisah Perjanjian Lama. Mari kita perhatikan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu saudara sekalian, sosok nyata dalam sejarah yang memiliki segalanya. Namun membiarkan cermin penilaian publik menghancurkan hidupnya sama sekali. Sosok
Yang saya maksud adalah sosok Raja Saul. Saul adalah raja pertama Israel. Dikatakan ia bertubuh tinggi, tampan, kaya raya, dan dipilih langsung oleh Allah. Samuel diutus untuk mengurapinya. Ini diminta oleh rakyat. Kami pengen memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka bercermin pada Allah yang tertinggi Maha Kuasa telah menjadi raja mereka. Enggak, kami mau raja pilihan kami. Mereka memilih berdasarkan apa yang mereka lihat. Lihat perkataan mereka. Seperti bangsa-bangsa lain. Itu cermin mereka. Berapa sering kita juga berkaca seperti itu. Kok enak ya hidupnya? Kok kamu tahu? Itu yang terlihat dari luar. Saul memegang jabatan tertinggi di negeri itu. Raja. Namun Saul memiliki kelemahan fatal. Apa kelemahan fatalnya? Saul sekalipun sebagai seorang raja memiliki kedudukan yang tertinggi di negeri itu, sangat kecanduan pengakuan orang lain. Dia haus akan pengakuan orang lain. Hidupnya bergantung pada cermin penilaian orang lain. Dari mana kita tahu? Kita baca ini. Titik balik dalam kehidupannya terjadi akibat sebuah lagu sederhana yang dinyanyikan oleh sekelompok orang, para kaum wanita, setelah sebuah kemenangan militer. Yuk kita baca kisahnya dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Catatkan ini. 1 Samuel 18 ayat 7 dan ayat 8. Sudah dicatat? Oke, ini penting. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saling saut menyaut. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu kira-kira 10.000. Berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Artinya nilai yang tidak terhitung jumlahnya. Kemenangannya. Lalu bangkitlah, kata Alkitab, amarah Saul dengan sangat saat dia mendengar perkataan itu. Dan perkataan itu disebutkan dalam Alkitab menyebalkan hatinya. Sekarang masuk dalam hatinya. Dia renungkan ini, dia simpan ini. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Sakit hati dia. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ini pikirannya dia. Dia entertain pikiran itu. Dia lupa bahwa Daud bekerja untuk dia. Bahwa Daud yang memenangkan peperangan sehingga kerajaannya dapat diperluas. Harusnya dia bersyukur memiliki seorang serdadu seperti Daud. Kenapa tidak? Orang itu memiliki mobil itu. Orang itu kedudukannya enak. Orang itu sering pergi dengan bos. Why do you care? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Perkataan itu menyakitkan hatinya. Dan ia berkata, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu atau jumlah yang sangat banyak. Dan tidak terhingga. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, terbatas. Daud lebih hebat daripadaku. Akhir-akhirnya menurut Saul, dikatakan sini isi hatinya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Lihat nih awal daripada bercermin seperti ini. Ini awalnya. Dan dia entertain, dia feeding bad thought seperti itu. Dia beri makan pikiran jahat seperti itu. Nggak mau dia lepaskan. Banyak terjadi. Ada teman, ada saudara yang memberi petunjuk, ini salah cara berpikirnya. Itu lewat. Yang tetap dipikirkan Saul ini. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi di sini. Saul telah mengalahkan ribu musuh, beribu-ribu. Terbatas. Itu adalah pencapaian sebenarnya yang sudah luar biasa. Ia adalah raja yang menang kan? Seandainya Saul hidup dalam identitas, seandainya Saul hidup dalam identitas yang diberikan Allah kepadanya, ia pasti akan merayakan kemenangan itu. Granted by God. Dan memuji Allah karena telah mengutus seorang prajurit muda bernama Daud untuk membantu menyelamatkan
bangsa itu dan mengembangkan kerajaan itu, memperluas daerah teritorinya. Namun Saul tidak melihat nilai dirinya pada Allah. Dia nggak melihat. Lihat, di antara semuanya yang dipilih dia. Pikir tentang itu akan berkat ini. Mengapa bukan orang lain, tapi justru dia diangkat dari tengah-tengah ketidakmungkinan menjadi seorang yang memimpin seluruh bangsa itu. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Kamu telah memperoleh kedudukan tertentu, kamu telah mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan ini. Kenapa lupa itu? Bahwa ada orang-orang yang menunjang supportmu. Kenapa lupa itu? Daud dilupakan. Ia justru berpaling kepada kerumunan orang yang sedang bernyanyi itu. Dia melihat kepada dunia. Dia mendengarkan hasutan-hasutan orang lain. Sering terjadi. Orang lupa kebaikan itu mendengarkan hasutan orang lain. Ia melihat ke arah cermin penilaian orang. Ada orang yang benci, iri kepada Anda, menyusupkan perkataan-perkataan yang menyebabkan perpisahan, perpecahan, bentrokan antara teman. Dan cermin itu mengatakan kepadanya, "Hei, Daud mendapatkan lebih banyak pujian daripada dirimu loh. Ingat, kamu raja." Ini hasutan ini. Angka pencapaian Daud, lihat aja apa yang dinyanyikan orang. Lebih tinggi daripada angka pencapaianmu, coba ulang lagi. Padamu dihitungkan apa? Beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Nggak terbatas loh. Padahal kamu raja nih, dihasut ini. Dan dia entertain. Dia beri makan kepada ucapan seperti itu, dimasukkan ke dalam hati, direnungkan, dibawa ke tempat tidur. Timbul kebencian. Kenapa nggak di-stop? Berkali-kali saya memperhatikan akan hal ini. Orang nggak mau stop. Tetap aja orang lain salah. Sejak hari itu, kitab suci mencatat, sejak hari itu ya, sejak dia mendengar lagu itu, kitab suci mencatat bahwa Saul memandang Daud dengan penuh kecurigaan dan kecemburuan. Kenapa dari sana? Kamu raja, kok beribu-ribu, bukan puluhan ribu? Ya itu pencapaian kamu. Pencapaian Daud berbeda. Dia kan prajurit kamu. Sejak itu dia curiga. Sebab itu dia cemburu, iri hati. Ini awal dari segalanya. Saul menjadi terobsesi. Dengan siapa? Saul menjadi terobsesi dengan Daud. Dia mulai memikirin Daud terus. Bukan tentang perkembangan negaranya lagi. Kerajaannya lagi, enggak. Ia menghabiskan sisa masa pemerintahannya dengan mengejar Daud di padang gurun. Itu aja sibuknya. Pikirannya sudah dicengkram, dia dihantui, dia diperbudak oleh perasaan cemburu ini. Akibat lagu itu tadi. Ya, ia mengabaikan tugas-tugasnya sebagai raja. Kehilangan ketenangan batin, dia nggak bisa tidur. Dan pada akhirnya kehilangan kerajaan serta nyawanya sendiri. Kan itu yang terjadi. Kehancuran. Kita belajar dari Alkitab kronologinya ini. Supaya kita dapat membuat perubahan. Kalau nggak mau membuat perubahan, salah sendiri. Fokus Raja Saul telah berubah 180 derajat. Tuhan panggil ke arah utara, dia berbalik ke arah selatan, tempat kehancuran. Kok mau? Dari fokus kepada Tuhan yang memberikan kedudukan raja kepadanya dan merawat rakyat yang dipercayakan kepadanya, menjadi fokus kepada Daud berdasarkan kebencian akibat pujian yang diberikan orang kepada Daud melebihi pujian yang diterimanya. Coba pikir. Dia di antara sekian banyak orang dipilih menjadi raja. Berarti Tuhan suka dia. Dia orang terpilih. Kenapa pikir yang lain? Dan Tuhan memilih dia dengan menempatkan Daud. Kenapa nggak bisa pikir seperti itu? Kenapa nggak bisa? Kenapa harus dengar perkataan saudara, perkataan orang lain, perkataan teman yang katanya dekat, atau saudara yang katanya dekat? Menghasut tanpa diketahui dan kamu makan hasutan itu. Istri kamu gitu, suami kamu begitu. Dihasut. Why? Saul lupa untuk melihat nilai tambah yang diberikan Daud kepada kerajaannya. Itu kan nilai tambah berlaksa-laksa. Yang merupakan nilainya juga karena dikelilingi bukan hanya oleh Daud, serdadu yang hebat dalam perang, tetapi juga oleh banyak panglima-panglima hebat lainnya yang mengelilingi Saul, yang memperkokoh tahta kerajaannya. Dia yang menghancurkan. Bukan siapa-siapa.
Kebencian itu menghancurkan diri sendiri. That's it, bottom line. Saul tidak menjalani hidup dalam kebebasan yang diberikan Allah. Sama sekali tidak. Mengapa? Karena rasa aman dirinya bergantung pada menjadi sosok yang lebih disukai orang daripada Tuhan. Dia memilih yang lebih disukai orang banyak. Kita akan lihat perjalanan ini nanti. Bukan hanya wanita itu bernyanyi. Nanti waktu habis menang perang, banyak jarahan, apa yang dikerjakan? Ingin pengakuan lagi. Perhatikan sifat Saul ini. Marah Samuel. Saat pencapaian gemilang orang lain tampak lebih hebat daripada miliknya, hal itu membuatnya kehilangan akal sehatnya. Jebakan perbandingan mengubah seorang raja menjadi sosok yang bersifat paranoid, parno, dan terpenjara dalam paranoidnya itu. Hal itu menghancurkan apa? Menghancurkan sukacita, menghancurkan keluarga, menghancurkan kerajaan, menghancurkan warisan hidupnya. Saul menjadi pengingat yang tragis atau sangat tragis akan apa yang terjadi ketika kita membiarkan pengakuan dari sesama manusia menguasai hati kita. Waktu dia mendapatkan jarahan, Tuhan mengatakan, bunuh semuanya. Saul ambil. Samuel datang. Sudah kamu kerjakan? Oh sudah. Apa itu yang aku dengar bunyi ternak? Oh ini kita buat persembahan kepada Tuhan. Dan dia sudah membuat persembahan. Walaupun bukan dia. Yang memegang jabatan tersebut adalah imam. Dia raja, bukan imam. Yang memiliki jabatan raja dan imam adalah Melkisedek dan Yesus. Yang lainnya kan nggak ada. Salah dia di dalam ini karena ia ingin mendapatkan pengakuan manusia ini tadi. Ini sudah karakternya dia. Nggak dia rubah. Benci kepada Daud dan kemudian mengejar pengakuan ini lain lagi. Karena dia benci kepada wanita yang bernyanyi tadi. Perhatikan, ini sifat dia. Dan tidak dia rubah. Itu yang menyebabkan kehancurannya. Mati dia di Gunung Gilboa. Nah, ada sosok yang lain bertentangan, berbeda daripada sosok Raja Saul ini. Juga dari Alkitab yang membuat perubahan bagus 180 derajat. Dari berjalan salah ke selatan, dia pergi ke utara. Siapa itu sosok itu? Kebebasan Paulus. Dulu sebelum bertobat namanya Saulus. Sosok yang menjalaninya ini. Namun syukur ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak harus hidup seperti Raja Saul. Ada penawarnya. Dan kita melihat hal itu diwujudkan dengan indah dalam kehidupan tokoh sejarah lainnya yang bernama Rasul Paulus. Dulu sebelumnya Saulus namanya. Ya. Jika ada orang yang memahami tekanan untuk berprestasi dan membandingkan diri, dialah Paulus. Sebelum pertobatannya menuju Damsyik, ia dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Bintang yang sedang naik daun dia pada waktu itu di dunia keagamaan. Ia adalah seorang Farisi sejati di antara kaum Farisi. Ya, seorang yang ahli dalam bidang hukum Taurat. Murid Rabi Gemayel. Seluruh identitasnya dibangun atas upaya mengungguli rekan-rekannya. Mengumpulkan status religius dan meraih tepuk tangan dari kalangan elit agama, termasuk dalam mengejar, menyiksa, membunuh orang-orang Kristen. Ia adalah ahli dalam menampilkan citra diri yang gemilang pada zamannya. Siapa yang tidak tahu dia sering sebutkan itu. Kalau mau bermegah tentang itu, aku bisa bermegah. Aku keturunan Farisi, menguasai Alkitab, Torah dengan baik dan sebagainya. Tapi aku tinggalkan itu. Dulu yang aku anggap untung, setelah pengenalan Kristus aku anggap rugi. Perubahan terjadi. Ini Saulus punya bicara. Yang berubah namanya menjadi Paulus. Namun ketika Paulus bertemu dengan Yesus Kristus, ini titik baliknya, cermin-cermin lama itu pun hancur. Cermin pengakuan dunia ini pun hancur. Yang melangkah keluar sepenuhnya dari cermin tersebut. Di kemudian hari, dalam pelayanannya, Paulus menghadapi kritik tajam. Orang-orang yang menyerang penampilannya, gaya khotbahnya, dan otoritasnya. Dikritik semuanya. Seandainya Paulus seperti Raja Saul, andai kata sikapnya, sifatnya seperti Raja Saul, ya pasti akan jatuh ke dalam depresi berat karena dulu disanjung orang. Berusaha mati-matian memperbaiki citranya
atau menghancurkan para pengkritiknya. Tapi dia tidak berperilaku seperti itu. Apa yang dulu anggap menguntungkan, kini aku anggap rugi. Who cares? Karena mengetahui hukum Taurat itu tidak membawa dia kepada keselamatan. Dia mengerti setelah mengenal Kristus. Sebaliknya, perhatikanlah sikap Paulus yang radikal dan menyegarkan saat menulis surat kepada jemaat di Korintus. Seperti yang tertuang dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan 4. Yuk kita buka 1 Korintus 4, ayat 3 dan 4. 1 Korintus 4, ayat 3 dan keempat berbunyi sebagai berikut. Bagiku itu artinya ku Saulus di sana atau Paulus, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Nggak ada arti. Who cares? Malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Aku nggak peduli. Istilah lainnya. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia, Kristus yang menghakimi aku. Ia adalah Tuhan. Kristus ini adalah Tuhan. Perhatikan ungkapan ini baik-baik ya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita perlu belajar dari ini membuat titik balik di dalam kehidupan kita. Bagiku sedikit sekali artinya. Garis bawahi itu. Bagiku sedikit sekali artinya. Pada dasarnya Paulus berkata, pendapat kalian tentang diriku tidak menentukan siapa aku. Masa lampauku bukan menentukan perjalanan hidupku. Bukan menentukan siapa aku pada akhirnya. Pujian maupun celaan kalian tidak mengubah jati diriku. Aku adalah apa yang Tuhan lihat pada diriku. Yang Tuhan tentukan. Bukan kalian. Bahkan pendapatku sendiri tentang diriku pun tidak menentukan siapa aku. Dia humble banget pernyataan ini. Aku hanya ada satu pendapat yang penting. Yaitu pendapat Tuhan. Apa kata Tuhan tentang diriku? Masih negatif, aku berubah. Ya, aku mencari perkenanan Tuhan. Tentang ini pernah saya khotbahkan. Cari berkat perkenanan. Bukan berkat duit itu. Paulus hidup dalam kebebasan penuh. Terlepas dari cermin penilaian manusia. Nggak penting itu. Bagiku sedikit sekali artinya. Nggak penting. Itu perkataan dia. Ia tidak peduli apakah orang memberikan pujian ribuan atau puluhan ribu kepada. Who cares? Ia tidak peduli apakah itu populer atau tidak. I don't care. Mendekam di sel penjara atau berbicara di pasar. Sama aja. Saya pernah diundang untuk 3 orang. Datang nggak? Datang. Jauh-jauh ke Texas. Yes. Ditanya, why do you want it? Why not? Kristus pun akan mati jika hanya satu orang. Identitasnya tertambat begitu kuat pada Yesus Kristus sehingga pengakuan manusia tidak dapat menjangkaunya. Dan kritik manusia tidak dapat menggoyahkannya. Itulah kebebasan rohani yang Allah inginkan bagi setiap daripada kita hari ini, termasuk saya. Saya saat ini akan membicarakan tentang sebuah metafora yang bersifat cermin terdistorsi, ya, cermin distorsi. Cermin ajaib, tapi sikapnya distorsi. Melengkung cerminnya. Ya. Untuk memahami bagaimana kita beralih dari tragedi Saul menuju kebebasan Rasul Paulus, mari kita gunakan sebuah metafora yang bersifat visual. Bayangkan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah cermin distorsi. Funhouse mirror. Pernah masuk ke di tempat-tempat pasar kadang-kadang ada yang demikian itu funhouse mirror atau pasar malam ada funhouse mirror. Kelihatannya aneh kita, kadang-kadang pusing itu lihat di dalam itu. Jenis cermin yang sering ada di wahana permainan karnaval untuk menciptakan efek lucu dan aneh sebetulnya. Tekankan, efek lucu dan aneh. Cermin ini menciptakan efek lucu dan aneh, bukan sesungguhnya. Lihat perkataan yang saya gunakan, menciptakan efek lucu dan aneh. 3 kali saya ulangi, untuk ditanamkan dalam pikiran itu. Jika Anda pernah mengunjungi karnaval atau pekan raya, pasar malam,
Anda mungkin pernah masuk ke ruangan yang penuh dengan cermin-cermin aneh dan melengkung ini. Saya pusing di dalam itu. Pernah masuk waktu kecil. Anda berdiri di depan salah satunya, dan tiba-tiba kaki Anda tampak sangat panjang, sementara tubuh bagian atas Anda terlihat sangat kecil. Apa seperti itu? Anda bergeser ke cermin berikutnya, dan tubuh Anda tampak pendek, lebar, serta bentuknya benar-benar tidak wajar selaku manusia. Nah, saat Anda berdiri di depan cermin distorsi seperti itu, dan melihat bayangan diri Anda di dalam cermin yang sudah terdistorsi itu, yang melengkung dan bersifat aneh, apakah Anda panik? Itu pertanyaannya. Panik nggak? Coba jawab. Panik nggak? Apakah Anda menangis histeris dan berkata, oh no, berat badanku naik drastis ini, ratusan kilogram kok lebar banget. Dan lenganku menjadi lembek berdasarkan apa yang kulihat di dalam kaca ini. Kakiku kok aneh, kecil sekali, badanku lebar. Kok bisa begini? Apakah kita panik? Tentu saja tidak. Mengapa? Kita justru tertawa. Mengapa? Justru tertawa nggak panik. Karena kita tahu bahwa cermin itu berbohong. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Tidak mencerminkan yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa distorsi itu bukanlah cerminan kenyataan. Itu hanyalah cacat pada kacanya. Cacat pada kacanya. Kita tidak menanggapi cermin distorsi itu dengan serius karena kita tahu seperti apa wujud asli kita saat bercermin di cermin datar yang sesungguhnya. Kita tahu itu. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan rohani dan emosional kita, setiap hari kita berdiri di hadapan cermin-cermin distorsi dunia ini. Dan kita mempercayai setiap kebohongan yang mereka sampaikan. Bukti aja tadi, Raja Saul, ya, kecemburuan-kecemburuan ini. Media sosial adalah cermin distorsi yang mengatakan Anda tidak cukup kaya, Anda kurang keren, tidak cukup cantik, tidak cukup tampan, atau tidak cukup bahagia. Pakaiannya kok biasa-biasa aja. Perhatikan, yuk foto yuk. Ah enggak, rambut gua lagi nggak keren, gua nggak mau foto. Ah, gua lagi pakaian rumah nggak mau. Itu yang aslinya kan seperti itu. Gua nggak mau. Kenapa harus dipoles? Jenjang karier perusahaan adalah cermin distorsi yang mengatakan sebagai berikut. Nilai diri Anda sebagai manusia sepenuhnya bergantung pada jabatan dan gaji Anda. Sungguhkah? Saat Anda keluar daripada company tersebut, ayo, masih tersedia kopi nggak? Masih dibukain pintu mobilnya nggak? Masih kenal nggak orang? Anda sudah tidak berguna. Yang peduli kepada Anda tetap keluarga dan Tuhan. Budaya membanding-bandingkan diri adalah cermin distorsi yang mengatakan jika Anda tidak lebih unggul daripada orang-orang di sekitar Anda, berarti Anda gagal. Kok bisa itu kesimpulannya? Apakah benar demikian? Anda tahu dan saya juga tahu, kita semua tahu. Secara barang tentu tidak seperti itu. Nah, kalau Anda memiliki teman yang baik, teman Anda ini akan support kehidupan Anda untuk maju. Bukan ikut kegiatan sosial tersebut, ya lu mesti berusaha begini. Artinya lari di treadmill ciptaan diri sendiri tanpa henti. Treadmill itu akan bertambah kencang, bukan bertambah lambat. Anda suatu saat akan terjatuh karena nggak kuat lagi. Stop. Teman yang baik, coach yang baik itu akan mengingatkan Anda, relax. You have too much on your plate. Cool down. Stop. Relax. Itu sesuatu yang harus dikerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus berhenti menangisi bayangan yang muncul di cermin distorsi dunia ini. Cermin perbandingan sosial itu adalah pembohong. Saya ulang, cermin perbandingan sosial ini adalah pembohong. Cermin itu telah diputarbalikkan oleh dosa, oleh kesombongan, dan standar-standar yang dangkal yang ditawarkan manusia. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa diri Anda yang sesungguhnya, Anda harus melangkah keluar dari karnaval budaya tersebut
dan bercermin pada satu-satunya cermin yang benar, firman Allah. Yuk baca Mazmur 139 ayat 14 sama-sama saya. Yuk. Mazmur, yuk kita buka Alkitab. Mazmur 139 ayat 14. Ini ayat terakhir sebelum saya tutup. Mazmur 139 ayat 14. Ayat ini berkata sebagai berikut. Aku, kata pemazmur, bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah benar seperti ini kita syukurin? Benar kita ajaib? Benar seperti apa yang kita percaya kita berada di posisi ini? Atau kita ganti cermin yang benar ini dengan cermin karangan buatan manusia, standar manusia? Engkau nggak ajaib kok. You are not good enough kok. Itu dunia. Yesus katakan, this is not who you are. Your past is not who you are. Kalau your past is who you are, Rasul Paulus, Paul the Apostle, will not be the man he was setelah perjumpaannya dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Tuhan tahu juga akan itu. Dibuat sesuatu yang baru. Dia buang cermin yang lama ini, pengakuan dunia ini, dia masuk ke dalam cermin yang benar yang Tuhan berikan kepada dia, Alkitab. Dia mengerti Taurat, sekedar hafalan tapi tidak tahu siapa anak manusia yang dituliskan di dalam kitab Taurat itu. Siapa engkau ya Tuhan? Dan orangnya mengerti Taurat ini, akulah Yesus yang engkau siksa. Itu perjumpaan. Yesus perkenalkan dia secara langsung, pengetahuan yang hanya tinggal pengetahuan tanpa ada prakteknya. Sekarang prakteknya dalam perjumpaan anak manusia yang benar. Ayo ganti. Kamu aku beri penjelasan. Cermin itu aku bukakan kepada engkau untuk melihat cermin yang benar. Tentang jati diri anak Allah yang akan hidup di dalam kehidupanmu. Saat Anda memandang ke dalam cermin Allah, Anda tidak melihat diri Anda sebagai sosok yang cacat atau tidak bernilai. Anda melihat seorang putra atau putri dari Allah yang maha tinggi. Pegang itu. You are the son and daughters of God the Almighty. Anda melihat seseorang yang dikasihi dengan kasih yang kekal. Dibenci, ditolak oleh keluarga, diterima oleh orang lain. Tuhan mengirimkan ini. Ditebus oleh darah anak domba. Dan dirancang secara unik untuk satu tujuan ilahi. Kok bisa begini kalau memang aku dipilih sebelum dunia ini ada dan aku dirancang sedemikian rupa, kenapa aku ditolak oleh orang tuaku? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di dalam dunia konseling. Anda sedang Tuhan kirim seorang coach, Tuhan kirim seorang konselor untuk memasukkan Anda di dalam perhubungan menampilkan pribadi ayah yang benar dalam kehidupan Anda, mengubah luka-luka ini. Mengapa nggak bisa lihat seperti itu juga? Kesimpulannya apa? Yuk hidup dalam kebebasan sejati seperti yang dirancang Tuhan. Tapi diperingatkan, janganlah engkau sampai menyalahgunakan kemerdekaan yang Allah berikan kepadamu. Jangan sampai. Saat kita mengakhiri pesan ini, mari kita rangkum semuanya. Peralihan dari perbudakan akibat kebiasaan membanding-bandingkan diri menuju kebebasan di dalam Kristus menuntut keputusan sadar, sesadar-sadarnya setiap hari untuk memecahkan cermin yang ditawarkan dunia ini, cermin perbandingan. Oke, Anda tidak perlu menjalani hidup dengan dikendalikan oleh tepuk tangan orang lain atau hancur karena ketidaksetujuan mereka. Saya pernah di rumah sakit, terngiang terus pertanyaan itu. Who are you going to impress today? Jawaban saya simpel, no one. Kita harus tahu aja apa yang harus kita kerjakan ini. Kalau kita try to impress somebody, perhatikan di gereja-gereja yang diisi dengan orang-orang yang berduit, pendetanya terarah ke sana saja. Nggak peduli kepada orang-orang yang miskin. Anda tidak perlu bersaing dengan tetangga. Anda tidak perlu bersaing dengan rekan kerja. Anda diberkati sesuai porsi Anda. Atau orang asing di internet.
Just do your best, give all the best. Yang terbaik berikan, jangan disimpan yang terbaik itu. Allah tidak memanggil Anda untuk menjalani kehidupan orang lain. Anda juga tidak dipanggil untuk menjalankan impian orang lain karena Anda tidak tahu akhir daripada impian orang lain tersebut. Jika Anda mencoba melaksanakan impian orang lain, pada waktu Anda get stuck, Anda nggak tahu kelanjutan daripada mimpi. Jalankan, buat menjadi kenyataan mimpi Anda sendiri. Itu yang Allah berikan. Allah memanggil Anda untuk menjalani kehidupan unik yang telah Allah tetapkan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Bayangkan kedamaian yang menanti Anda saat Anda akhirnya melepaskan apa? Kebutuhan yang melelahkan akan pengakuan dari manusia, dari dunia. Terus berlari di atas treadmill yang makin lama makin cepat sampai Anda terbanting karena kelelahan. Secara emosional. I'm tired, I'm exhausted. Rest. Bulan Juni saya mengkhotbahkan selama bulan Juni itu seri daripada marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selama bulan Juni saya khotbahkan ini. Tinggal dipraktekkan. Bayangkan kedamaian yang menanti Anda saat Anda akhirnya melepaskan kebutuhan yang melelahkan akan pengakuan manusia. Ketika orang lain diberkati, Anda harusnya dapat turut bersukacita dengan tulus karena keberhasilan mereka tidak mengurangi nilai diri Anda. Harusnya kita bersukacita. Kami sih gembira kalau ada orang lain diberkati, orang lain berhasil naik jabatan. Bersuka banget. Ketika seorang mengkritik Anda bisa tersenyum dan berkata seperti Rasul Paulus, bagiku sedikit sekali nilainya. Nggak peduli. Karena rasa aman Anda sudah terjaga dengan kokoh di surga. Apa yang dikatakan manusia itu, you are not good enough, does not really matter. What God says about you, that matters. Mari kita berhenti menatap cermin untuk melihat siapa diri kita berbanding orang lain. Sebaliknya, mari kita memandang kepada salib. Di kayu salib, Yesus memandang Anda dalam segala kehancuran. You are important. Kekurangan dan sisi Anda yang paling apa adanya, dia tahu. Nggak perlu tutupi. Bahkan sisi yang tersembunyi sekalipun, dia tahu. Lalu Yesus berkata, engkau begitu berharga, hingga aku rela mati bagimu. Nama kita tercatat di telapak tangannya. Di telapak tangannya ini nama kita tercatat. Itulah identitas Anda. Itulah nilai diri Anda. Bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan tentang Anda. Amin. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau terus melengkapi, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa Surgawi, kami mengakui bahwa kami telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bercermin pada cermin-cermin distorsi dunia ini. Kami telah membiarkan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, merampas sukacita dan damai sejahtera yang telah Engkau berikan dengan harga yang sangat mahal. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami lebih mengejar tepuk tangan manusia yang sia-sia daripada berusaha menyenangkan Engkau semata-mata. Hari ini ya Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, patahkanlah kuasa cermin itu atas hidup kami. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari jerat membandingkan kenyataan hidup kami yang apa adanya dengan sorotan momen-momen terbaik hidup orang lain. Seperti Rasul Paulus ya Tuhan, labuhkanlah jiwa kami begitu dalam di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami menemukan keamanan dan damai sejati dalam cara Engkau memandang kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diciptakan dengan begitu ajaib dan mengagumkan. Kami melangkah keluar dari penjara perbandingan menuju kemerdekaan yang mulia di dalam kasih karunia-Mu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil.
Dan Dia akan menambahkan sukacita berlipat kali ganda di dalam kehidupanmu, karena Dia Raja Damai. Biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita pada minggu pagi ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Amin dan amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan dari Los Angeles. Saya mohon diri. Shalom.